Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Ahmad Sultan Tunggal. Aku merupakan seorang mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta semester 5 dengan program studi hubungan internasional. Nah, jadi beberapa bulan kebelakang ini aku mengambil salah satu program yang menurutku cukup baik dari Kemendikbud dari pemerintah, yaitu program Permata Sakti. Jadi apa sih program Permata Sakti itu? Program Permata Sakti itu ditujukan agar mahasiswa-mahasiswa bisa memiliki atau belajar mengenai apapun hal yang di luar bidangnya. Salah satu contohnya adalah aku sendiri. Nah, aku itu merupakan seorang mahasiswa hubungan internasional kan. Nah, jadi untuk universitas tujuanku itu aku mengambil di Universitas Gorontalo. Nah, di Universitas Gorontalo itu aku mengambil mata kuliah yaitu jurnalistik online karena aku juga agak tertarik di dunia jurnalistik. Oke, tanpa basa-basi lagi, jadi inti dari video ini aku akan menjelaskan mengenai apa itu Gorontalo dan bagaimana budaya yang ada di Gorontalo seperti itu. Oke, oke, untuk yang pertama, teman-teman sendiri tahu nggak sih Gorontalo itu apa gitu? Si Gorontalo itu apa teman-teman? Nah, Gorontalo ini sendiri merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi gitu teman-teman ya. Jadi, nah Gorontalo itu merupakan sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi yang memiliki eh, luas yaitu 12.435 meter persegi gitu teman-teman. Jadi Gorontalo ini merupakan bisa dikatakan sebagai sebuah provinsi baru karena baru didirikan pada tahun 2000, tepatnya 5 Desember 2000. Nah, jadi yang terkenal dari Gorontalo ini merupakan kota asal dari presiden ketiga kita, yaitu Baru Yusuf Habibie. Nah, jadi kita kan juga semua tahu kan ya, kalau di Indonesia itu memiliki beragam banget budaya. Ketika semakin ke timur, itu budaya kita itu semakin wow gitu teman-teman. Jadi kalau di Gorontalo ini sendiri, aku mengambil salah satu budayanya, yaitu rumah adat dulu Pak. Jadi teman-teman pernah dengar nggak sih rumah adat dulu Pak itu seperti apa? Jadi rumah adat ini ada rumah adat khas Gorontalo yang digunakan sebagai sebuah realisasi prinsip-prinsip kepercayaan di sana. Jadi masyarakat Gorontalo itu sangat menjunjung tinggi banget kepercayaan keagamaan itu, ke kepercayaan mistis-mistis seperti itu teman-teman. Rumah adat Gorontalo sebenarnya di Gorontalo itu nggak cuma memiliki satu rumah adat saja. Jadi di Gorontalo ini menurut sumber yang aku baca itu memiliki tiga yang lainnya. Yang lain itu rumah adat eh, Bandoyo Poboide seperti itu teman-teman. Terus yang kedua rumah adat Maklihe, yang ketiga yaitu rumah adat Gobel. Namun di sini aku mengambil rumah adat dulu Pak karena ya menurutku ini sangat wow banget sih kalau rumah adat ini. Jadi rumah adat ini berbentuk seperti rumah panggung, bisa dilihat teman-teman di layar gitu. Jadi rumah adat ini berbentuk panggung itu sebenarnya ada tujuan secara realistis dan juga tujuan secara kepercayaan gitu teman-teman. Jadi untuk realistisnya masyarakat Gorontalo itu meyakini kalau rumah adat digunakan seperti ini, seperti rumah panggung kan ini adat yang penyangga satu dua ada banyak gitu kan, dan tinggi banget kan kalau dibandingin rumah-rumah kita. Nah itu tujuannya untuk menghindari banjir teman-teman. Jadi untuk kepercayaan magisnya itu eh, jadi tiap sisi dari rumah baik atap, badan ataupun kaki itu seperti ya diibaratkan eh, badan manusia itu kayak seperti itu teman-teman. Jadi untuk atapnya itu diibaratkan sebagai kepala, untuk panggungnya itu diibaratkan sebagai badan, dan untuk yang penyangganya itu diibaratkan sebagai kaki seperti itu teman-teman.
Jadi bagian rumah adat itu terbuat dari jerami terbalik dan berbentuk pelana kuda atau seperti gambar dua yang menggambarkan syariat dan adat para penduduk Gorontalo. Kan sebelumnya sudah aku sebutin juga kan kalau masyarakat Gorontalo ini sangat menjunjung tinggi kepercayaannya gitu. Jadi kalau pas dulu-dulu itu ada yang namanya tiang penyangga di bagian puncak itu bernama Talapua. Nah, Talapua ini bisa dikatakan sebagai apa ya? Kalau nggak benda itu tempat magis yang dipercaya mendatangkan banyak berkah. Namun seiring berkembangnya agama Islam di Nusantara, jadi Talapua itu dihilangkan dan semua yang ada aspek-aspek yang ada di rumah adat Gorontalo itu sekarang berlandaskan Islam karena dulu itu perkembangan Islam di Indonesia cukup pesat banget seperti itu, teman-teman. Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang apa ya, yang istilahnya tertarik banget berkunjung ke Gorontalo, itu teman-teman bisa banget berkunjung di sana. Soalnya Gorontalo itu nggak cuma ada rumah adat untuk kebudayaan, jadi ada tarian, gitu, ada kuliner-kuliner khas ataupun tempat wisata juga banyak banget keren-keren di Gorontalo. Apalagi kan di Indonesia Timur, kan Indonesia Timur terkenal juga tempat wisata yang keren-keren banget seperti itu. Jadi kalau kalian pengen mengetahui lebih lanjut mengenai aspek-aspek rumah Durupa ini, jadi setiap bagiannya dan seperti apa dalamnya, jadi aku ini akan menambahkan sedikit di dalamnya, teman. Nah, seperti ini sih. Jadi maaf gambar campur. Jadi sebenarnya ya seperti itu, teman-teman. Rumah adat di apa Gorontalo itu dijadikan seperti cagar budaya gitu. Jadi kalau teman-teman pengen lebih tahu lebih lanjut, cobalah berkunjung ke Gorontalo. Tapi usahakan ya selepas pandemi ini, teman-teman. Jadi kan sekarang kita masih di era pandemi, meminimalisir penyebaran virus itu. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari aku. Aku harap penjelasan ini bisa bermanfaat banget bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.